أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang sebelumnya kita telah membacakan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Furqan yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan akhlak yang mulia yang ada pada ibadur Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ibadur Rahman alladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman adalah hamba-hamba Allah, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika ada orang-orang yang berbicara, ada orang-orang bodoh menunjukkan kepadanya ucapan-ucapan yang buruk, celaan, cacian, hinaan, ibadur Rahman menyikapi itu semuanya dengan sikap yang baik. Mereka tidak membalas dengan perbuatan buruk. Mereka tidak membalas ucapan-ucapan buruk tersebut dengan ucapan yang serupa. Mereka tidak membalas cacian dan hinaan sesuai dengan apa yang ditujukan dan dituduhkan kepadanya. Namun ibadur Rahman, mereka membalas dengan balasan yang baik. Mereka mengatakan qalu salama. Mereka membalas dengan perkataan yang baik. Mereka membalas kejelekan-kejelekan orang lain dengan kebaikan-kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanas'allaha ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan dan menganugerahkan kepada kita
sifat-sifat tersebut. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dalam ayat ke-64 Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan akhlak dan sifat ibadur rahman. Ibadur rahman adalah yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Adalah orang-orang yang bermalam untuk Rabb mereka. Mereka menggunakan sebagian malamnya untuk menunaikan qiyamul lail, sujjadan wa qiyama, dengan banyak sujud, dengan banyak berdiri. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadur rahman mereka memanfaatkan waktu malam, sebagian dari waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk menunaikan qiyamul lail, untuk menunaikan salat malam. Dan bukan bermakna mereka menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Bukan bermakna mereka menunaikan qiyamul lail sepanjang malam tanpa istirahat, tanpa tidur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena yang demikian bukanlah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Islam adalah ajaran yang mudah. Islam tidak mengajarkan, tidak memberatkan para pemeluknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada sebagian sahabatnya yang ingin membebani diri mereka dengan suatu amal ibadah tertentu yang pada hakikatnya mereka tidak akan mampu menunaikan apa yang telah mereka bebankan untuk diri mereka sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ketika ada yang mengatakan aku tidak akan atau aku akan menunaikan qiyamul lail sepanjang malam dan tidak akan tidur. Aku akan salat malam terus-menerus, tidak akan tidur. Sebagian yang lainnya mengatakan aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Kemudian yang ketiga mengatakan aku akan fokus dalam menjalankan amal ibadah dan tidak akan menikah. Dan tidak akan menikah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma balu aqwamin yaqulun qalu kadza wa kadza." Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan mereka yang mengatakan demikian dan demikian? Ada apa dengan 3 orang tersebut yang mengatakan aku akan menaikkan qiyamul lail sepanjang malam dan tidak akan tidur. Aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Aku tidak akan pernah menikahi wanita dan aku akan fokus dalam ibadah. Ada apa dengan mereka? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, lakinni usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Aku menunaikan qiyamul lail dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Artinya kadang berpuasa, kadang tidak. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, membenci ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kita sebutkan untuk menjelaskan bahwa makna walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, artinya ibadur rahman itu adalah orang-orang yang memanfaatkan sebagian malamnya untuk qiyamul lail, bukan sepanjang malam, bukan semalam suntuk. Mereka ada istirahatnya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada peluang dan kesempatan bagi kita untuk menjadi ibadur rahman, menunaikan, memanfaatkan sebagian malamnya untuk qiyamul lail, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang lainnya yang juga menjelaskan bahwa
Ibadur Rahman itu menunaikan salat malamnya tidak sepanjang malam. Sebagian malamnya mereka gunakan untuk qiyamul lail, sebagian lagi untuk istirahat. Hadis disebutkan, ahabbus siyami ilallah siyamu Daud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Wa ahabbus salati ilallah salatu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah. Ahabbus siyam, puasa yang paling Allah cintai, puasa sunnah, adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari dan tidak berpuasa pada hari berikutnya. Satu hari berpuasa, satu hari tidak. Puasa Daud. Ahabbus siyami ilallah. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbus salati ilallah, dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat malam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang dilakukan oleh Daud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail, beliau tidur separuh malam. Wa yaqumu thuluthah, dan kemudian beliau bangun untuk menunaikan salat qiyamul lail. Setelah itu selama 2/3 malam. Wa yanamu sudusah, kemudian beliau Daud alaihi salam tidur lagi setelah menunaikan salat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga untuk menjelaskan bahwa ibadur rahman yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka bermalam untuk Rabb mereka, mereka beribadah di malam hari, mereka menunaikan qiyamul lail, bukan bermakna sepanjang malamnya diisi dengan qiyamul lail. Sesuai dengan kadar kemampuan diri hamba-hamba tersebut. Ada yang mampu Masya Allah menunaikan ibadah qiyamul lail selama 1 jam. Ada yang mampu Masya Allah menunaikan qiyamul lail lebih daripada itu. Dan ada yang kurang daripada itu. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang penting kita berusaha memaksimalkan, berusaha untuk menghidupkan malam tersebut dengan qiyamul lail. Jangan berlebih-lebihan dan jangan pula menyepelekan. La ifrat wa la tafrit. Jangan ekstrim ke kanan dan jangan ekstrim ke kiri. Jangan berlebih-lebihan sehingga dia membebani dirinya di luar batas kemampuannya. Sampai mengatakan aku akan menaikkan qiyamul lail dari setelah salat isya sampai menjelang subuh. Dan kondisi belum tentu dia mampu untuk melakukannya. Atau menyepelekannya. Tidak mau menaikkan salat qiyamul lail sama sekali. Ibadur Rahman wasat. Ibadur Rahman pertengahan. Menunaikan qiyamul lail sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadur rahman. Walladzina yaquluna Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat ibadur rahman. Mereka adalah orang-orang yang yaquluna rabbana. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Rabb kami, palingkanlah dari kami, jauhkanlah dari kami azab jahannam.
Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya adabnya adalah kebinasaan yang kekal. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadur Rahman adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Ibadur Rahman tentunya akan banyak melakukan amal soleh. Ibadur Rahman tentunya adalah orang-orang yang betul-betul meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Artinya, dari sisi keimanan, dari sisi ketakwaan, mereka adalah orangnya. Mereka bukan orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka bukanlah orang yang melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang memiliki keimanan, ketakwaan yang sempurna. Tetapi ternyata dengan keimanan dan ketakwaannya, mereka tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari api neraka. Padahal mereka memiliki keimanan, mereka memiliki ketakwaan yang bisa jadi dengan sebab keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri mereka. Amal soleh yang mereka lakukan, bisa jadi mereka adalah ashab al-jannah. Tetapi ternyata mereka tidak tertipu dengan amal solehnya. Mereka tidak tertipu dengan keilmuannya. Mereka tidak tertipu dengan kecerdasannya. Mereka tetap berlindung kepada Allah. Meminta kepada Allah. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Rabb kami, palingkanlah kami. Palingkanlah kami dari azab jahannam. Jauhkanlah kami dari azab jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah ibadur Rahman. Tidak akan merasa tertipu dengan amal ibadah yang telah mereka lakukan. Mereka tidak akan tertipu. Banyaknya qiyamul lail yang mereka tunaikan. Banyaknya sedekah yang mereka infakkan. Banyaknya ilmu yang telah mereka dakwahkan. Banyaknya pengikutnya yang mengikuti ajakan dakwahnya. Tidak akan merasa tertipu. Mereka tidak akan merasa aman. Mereka tidak akan merasa dirinya aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hati itu mudah untuk dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena mereka mengetahui itu semuanya dan mereka meyakini bahwa diri mereka itu tidak akan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal saleh yang telah mereka itu lakukan itu banyak, tetapi mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawah mereka? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawah mereka, tingkat keimanannya, tingkat ketakwaannya? Mestinya lebih memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari azab jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena betapa pentingnya doa ini dan betapa dahsyatnya azab jahannam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya supaya membaca doa berlindung dari azab jahannam setelah selesai menunaikan ibadah salat wajib maupun sunnah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir, falyata'awwad billahi min arba'." Barang siapa di antara kalian yang telah selesai dari tasyahud akhir, setelah selesai salat, yakni salat tasyahud yang terakhir, entah itu rakaat yang kedua pada salat subuh ataupun salat sunnah, atau rakaat yang keempat pada salat-salat yang 4 rakaat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyata'awwad, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min arba', dari 4 perkara. Yang pertama kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, min adabi jahannam, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min adabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal. Berlindung dari fitnah hidup dan mati, berlindung dari kejelekan al-masih ad-dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ibadur Rahman.
Itulah ibadur rahman. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa dirinya itu akan selamat dari api neraka. Mereka tidak sombong. Mereka tidak membanggakan diri mereka. Tenang saja, saya sudah banyak pengikutnya. Sudah banyak ilmu yang saya sebarkan. Sudah banyak amal soleh yang saya lakukan. Sudah banyak harta yang saya infakkan. Tidak akan merasa tertipu dan tidak akan sombong. Mereka betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari azab jahannam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dibalikkan hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perbanyaklah doa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita terus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak tertipu dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan jangan pernah menganggap diri kita akan aman dari fitnah. Jangan pernah menganggap diri kita akan bebas dan selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini di antara doa yang semestinya kita baca terus-menerus. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb kami, jauhkanlah. Janganlah engkau palingkan hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan jadikan hati kami itu menyimpang. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesabaran untuk menjalani agama ini, memberikan kepada kita kesabaran dalam menjalankan amal ibadah, menguatkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis shalah. الحمد لله رب